Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang siswa-siswaku di pelajaran novel informatika. Kali ini informatika jadwalnya test out ya. Jadi kita mulai ketika selesai pembelajaran aktif. Jadi mungkin kita mulai setelah zuhur ya. Untuk IPA hari Senin setelah zuhur, kebetulan bareng dengan materi set, jadi nanti bisa dibagi-bagi saja waktunya, penting absen. Untuk IPS hari Selasa, seluruh IPS, dan untuk kelas 10 agama dan 11 bahasa dan 10 bahasa hari Rabu. Nah, untuk pelajaran informatika yang pertama, untuk KD-nya mengenal untuk 3.1 ya, mengenal lebih dalam integrasi antar aplikasi Office, yaitu perangkat pengolah kata, pengolah angka, dan presentasi. Jadi di sini kita menggunakan Office Microsoft ya, bawaan dari Microsoft, karena yang familiar biasanya kita gunakan adalah Microsoft. Untuk keterampilannya KD, untuk KI-nya 4.1.1 membuat laporan yang membutuhkan integrasi objek berupa teks, data dalam bentuk maupun visualisasi chart, grafik, gambar, atau foto. Kemudian yang 42.1 memakai fitur lanjut aplikasi Office. Ya, nanti kemungkinan kita akan menggunakan fitur-fitur yang lebih dalam lagi di aplikasi yang ada di Office. Untuk materi kita selama semester ini, kita sebenarnya banyak materinya, cuma karena kita harus memprioritaskan materi yang esensial, jadi kami dalam MGMP memutuskan untuk menggunakan Office saja dalam satu semester ini. Sebenarnya banyak sekali KD yang harus kita pelajari, tapi karena pandemi dan keterbatasan waktu, kita hanya menggunakan satu KD, yaitu tentang aplikasi Office. Baiklah, saya sudah memberikan contoh soal yang ada di bahan ajar, silahkan di-download. Jika ada printer boleh di-print, atau jika tidak ada bolehlah di-download saja, kemudian kalian bisa ketikkan seperti yang ada di contoh soal. Oke, saya akan sedikit memberikan arahan tentang bagaimana mengerjakan soal ini. Mungkin sepintas kalian berpikir ini menggunakan Word semuanya, tidak. Karena kita mempelajari integrasi antar aplikasi, jadi di sini kita menggunakan dua aplikasi di dalam satu aplikasi, yaitu aplikasi Word. Di dalamnya kita sisipkan atau embed ya, dalam bahasa Inggrisnya embed, kita menyisipkan Microsoft Excel di dalam Microsoft Word. Untuk yang kotak ini kita gunakan nanti Microsoft Excel. Caranya nanti saya akan ajarkan. Nah, saya mungkin tidak akan ajarkan semua ya, karena nanti terlalu lama videonya, durasinya terlalu lama. Jadi, saya akan menyingkat. Untuk penggunaan kop surat, kita gunakan header nanti untuk penyetingan kertasnya. Kita bisa setting di page layout, page setup. Nah, di sini topnya kita setting 4 saja. Kemudian left-nya kita setting 3. Kemudian bottom-nya boleh 2,5. Right-nya 2,5. Oke. Kalau sudah, yang lain dikosongkan ya, gutter sama gutter posisinya dikosongkan. Kalau sudah, klik OK. Nah, kita sudah punya space untuk header yang agak lebih besar. Nah, fungsi header itu untuk apa? Ketika kita menyisipkan header, kita tidak perlu lagi mengcopy header di page kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi cukup di satu page saja. Tapi jika
hanya digunakan untuk satu page, berarti kita tidak perlu membuat untuk semuanya, cukup satu saja di atas. Misalnya kita tidak perlu menggunakan header, jadi cukup yang biasa saja. Nah, untuk menggunakan header, kita bisa klik insert lalu pilih header. Nah, di sini kita akan gunakan untuk membuat, kita pilih yang blank saja ya. Lalu kita ketikkan langsung pakai caps lock PT Multimedia Indonesia. Saya berharap kalian tidak mengcopy hasil dari teman. Saya ingin kalian belajar sendiri, bisa atau tidak bisa, coba sendiri. Jika memang tidak ada laptop, boleh pinjam ke tetangga, atau kakak, atau orang tua. Jadi tidak perlu membeli ya. Saya harapkan, saya tidak ingin ada yang membeli di masa pandemi ini. Mungkin kita tahulah keadaan ekonomi kita. Jadi saya rasa mungkin kalau memang bisa meminjam, alangkah baiknya lebih baik kita pinjam dulu. Nah, ini bisa kita edit untuk pemakaian gambar. Kita bisa klik insert, kemudian pilih pilih shape, lalu pilih yang ada teks 8 di dalamnya. Nah, ini ada filenya ya. Filenya silahkan diklik. Oh ya, saya gunakan Microsoft Office 2013. Mungkin kalau yang tidak ada Office 13 boleh pakai yang lain, bebas. Tapi memang fitur-fiturnya agak sedikit beda. Jadi setiap Office ada perbedaan sedikit. Ini kayak kalian kreasikan sendiri ya. Jadi bebas, tidak harus sama dengan saya. Untuk mengetikkan teksnya, mengetik teks di dalam kotaknya, klik Add Text. Nah, ini bisa disetting teksnya. Ini bebas. Nah, kalau sudah, untuk pembuatan garisnya bisa pilih insert, lalu shape, lalu pilih line di sini. Kalian bisa buat garis. Nah, untuk line-nya bisa dipilih. Saya pakai 1,5 pt. Nah, untuk kepadanya semuanya ini kosongan saja ya. Jadi seperti ini nanti teksnya. Nah, saya persingkat, jadi saya copy saja dari yang sudah ada. Nanti kalian tinggal edit sedikit. Nah, untuk kolomnya ini kita untuk kotak-kotaknya kita kasih jarak ya, sedikit. Ya, seperti ini. Jadi tinggal nanti kita menyisipkan kolomnya. Untuk menyisipkan kolomnya, caranya kita klik insert, lalu pilih table,
kemudian pilih Excel spreadsheet. Nah, oke, di Excel spreadsheet ini nanti akan muncul tampilan Excel. Kita akan menggunakan Excel yang kita embed atau kita sisipkan ke Microsoft Word. Oke, mohon maaf terpotong ya, karena saya mengembed jadi rekamannya terpotong. Oke, kita lanjut. Nah, setelah seperti ini, kita masukkan judul. Saya contohkan satu saja ya. Nomor, nama barang, jumlah, harga satuan, dan total. Nah, untuk penomoran, mungkin yang belum pernah menggunakan nomor, caranya kita ketik 1, 2. Nah, setelah ini kita copy dulu, kita blok, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini kita bisa sesuaikan berapa nomor yang mau kita gunakan. Nah, setelah ini nama kita input namanya. Ketikkan 3 saja, kemudian harganya polos saja seperti ini, 7 juta ya. Nah, kemudian totalnya nanti yang kita cari adalah total. Saya tidak mau kalian memasukkan dengan cara manual, nanti kita akan cari hasilnya. Nah, saya contohkan satu seperti ini ya. Nah, kalau sudah, ini ada 3 ini nanti akan ada satuannya, jadi kita setting dulu, kita blok. Nanti kalau ada 3 atau ada 4, kita blok semuanya dulu, baru kita setting. Caranya bisa klik alignment di sini, tanda panah kecilnya kita klik. Ya, agak sedikit lama. Nah, ini klik custom, lalu kita pilih 0, kita ketikkan di sini kutip ya, kutip 2. Dan kalau sudah klik OK. 0 spasi petik 2. Kalau sudah klik OK. Nah, kita sudah membuat satuan buah tanpa harus mengetik buahnya. Ini kalau ada 5 kalian buat, kalian blok dulu baru di setting. Nah, sekarang untuk kita berikan simbol rupiah untuk 7 juta. Bisa lewat alignment tadi, bisa klik kanan, kemudian pilih format cell. Nah, kita pilih yang ada currency accounting, dua-duanya bisa, tapi saya lebih suka dengan, oh ini salah ya, 70 juta kebanyakan. Nah, lebih rapi menggunakan accounting karena dia jaraknya nanti akan menyesuaikan dengan yang ada di sebelahnya. Nah, seperti ini. Kalau sudah klik OK. Nah, seperti ini sudah jadi. Untuk total, rumusnya sama dengan, dia belinya 3, harga satunya 7. Berarti sudah tahu kan rumusnya? 3 dikali 7. Tapi bukan 3-nya ya, yang dikalikan selnya. Dikali sel 7 juta. Sel 3 buah dikali sel 7 juta. Kalau sudah klik enter.
Nah, seperti ini sudah muncul. Kalau muncul pagar, diperbesar saja kolomnya. Kalau ada tanda pagar. Nah, untuk selanjutnya sama, nanti tinggal di input misalnya 4, harganya 600.000 misalnya. Nah, nanti tinggal di copy saja caranya, diklik kemudian ditarik ke bawah seperti ini. Nah, dan seterusnya sampai bawah. Nah, untuk mentotalkan jumlah pembeliannya, caranya, ada yang tahu pakai apa? Ya, betul, pakai sum. Sama dengan sum, buka kurung, di blok dari 21 sampai bawah ya, nanti kalau ada, ini kan karena saya 2 contohnya, tutup kurung, enter. Nah, ini akan muncul totalnya. Nah, mudah kan? Hanya seperti ini saja caranya. Nah, nanti kalau sudah di-save, latihan 1, terus nama kalian, nama lengkap, kemudian baru dikirim. Saya sudah memberikan link untuk pengiriman soalnya, jawabannya di keterampilan. Silakan nanti di-upload, waktunya 2 minggu. Nah, untuk untuk pembuatan ini saya rasa harus lengkap ya, jangan jangan belum lengkap baru dikirim. Jadi usahakan lengkap dulu baru silakan dikirim. Oke, ini adalah contoh pembuatan soal dengan menggunakan embed atau integrasi data. Jadi nanti kalian akan ada 2 aplikasi di dalam satu aplikasi. Oke, saya rasa cukup. Kalau ada pertanyaan boleh WA ke Ibu. Insya Allah nomor Ibu sudah ada di ketua kelas. Silakan nanti minta ke ketua kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.